anti teror menangkap 3 orang terduga teroris di Tim Densus 88 anti teror Mabes Polri mendalami penangkapan 3 orang terduga teroris yang Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Densus 88 Mabes Polri menangkap Baik, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast kita, Ngopi Bareng. Ngopi yang artinya ngolah pikir, ngopi bareng bersama kelompok 2. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Okta selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan kelompok 2 kesempatan untuk melakukan diskusi seputar materi perkuliahan yang akan kami tuangkan dalam video berupa podcast yang berdurasi kurang lebih 10 menit ke depan. Ya, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani teman-teman saya dari kelompok 2. Ada Muhammad Fawas, ada Fitria Permatasari, Namira Anjani, dan saya sendiri Aditya Fatur, dan Nasda Azri, dan ada Beni Terezian. Nah, dalam podcast pada pagi hari ini, di mana kelompok kami mengambil tema tentang ketahanan nasional. Dan dalam ketahanan nasional ini kita akan sedikit membahas tentang isu terorisme yang ada di Indonesia. Kami selaku kawula muda sedikit prihatin atas menjamurnya radikalisme yang ada di Indonesia, sehingga memunculkan banyak kelompok teroris yang mengancam keamanan masyarakat, mengancam keselamatan masyarakat, serta mengganggu kestabilitasan negara. Ya, sebelum kita membahas tentang terorisme, sebaiknya kita harus tahu apa sih latar belakang dan apa pengertiannya. Mengapa mereka melakukan tindakan tersebut? Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat atau mengutarakan. Saya Bang, di sini akan menjelaskan sedikit apa itu terorisme. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pengertian tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan objek-objek vital yang strategis atau fasilitas publik dan internasional tersebut. Bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal. Gitu, Mas. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahi dari pendapat Mbak Fitria. Saya ingin menambahi. Silakan, Mbak Namira. Menurut S.T. Thomas, dari buku filsafat moral atau yang berisi pergumulan etis keseharian hidup manusia, mengatakan bahwa bila kesesatan hati nurani invisible atau tidak bisa diatasi dan invulnerable tidak bisa dipersalahkan, orang dapat luput dari perbuatan yang secara moral jahat. Artinya, bila ia berbuat jahat atas dorongan hatinya yang sesat, invisible atau invulnerable, perbuatan jahatnya secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan keadaannya. Jika kesesatannya visible dan culpable, tanggung jawab perbuatan buruknya dan jahatnya ada pada si pelaku. Di sini aksi pelaku terorisme ini hatinya sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena dia merasa tidak berdosa dengan apa yang dia lakukan. Contohnya membunuh orang, bunuh diri, melukai orang lain, dan menyebarkan ilmu-ilmu yang sesat.
menurut mereka, apa yang dilakukan mereka itu sudah benar dan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kegiatan atau aksi yang mereka lakukan itu pun merugikan banyak orang dan para pelaku aksi teror tidak ada keinginan untuk menghentikan aksinya maupun mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya. Terima kasih. Ya, itu ada dua pendapat dari Mbak Fitria dan Mbak Namira. Jadi kita simpulkan bahwa mereka para pelaku terorisme ini adalah orang-orang yang sudah tersesat ya, tapi mereka lupa jalan kembali untuk ke jalan yang benar. Nah, mungkin itu saja untuk pengertian atau latar belakang dari aksi terorisme. Nah, kita di sini akan membahas tentang isu terorisme yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman mungkin ada yang ingin mengutarakan pikirannya tentang isu terorisme yang ada di Indonesia. Saya Mas, Silakan Mas Nasda Azri. bisa kita lihat bahwa contoh teror di Makobrimob Depok, Jawa Barat, kerusuhan yang terjadi antara pihak kepolisian yang berada di komplek Makobrimob Depok, Jawa Barat dengan narapidana teroris yang menjadi tahanan. Dalam kerusuhan ini, 6 polisi sempat dijadikan sandera, 5 diantaranya meninggal dunia di tangan narapidana teroris. 1 tahanan teroris juga meninggal dunia karena insiden tersebut. Pasca kejadian tersebut, 145 narapidana teroris dipindahkan dari Makobrimob ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sehari setelah aksi teror di Makobrimob, polisi melakukan penjagaan ketat di area aksi teror tersebut, mulai dari para wartawan yang menjauh hingga 200 meter dari lokasi kejadian, memasang kawat berduri, jalanan ditutup, sampai menurunkan beberapa anggota polisi untuk menjaga di lokasi. Ada tambahan mungkin dari teman-teman ingin menambahkan? Saya tambahkan sedikit. Silakan. Nggak cuma aksi teror tersebut ya, tapi juga aksi teror-teror yang lainnya. Dari isu yang dari tadi kita bahas, dampak dari adanya teroris yang banyak kita tangkap belakangan ini adalah orang Paret melakukan pengetatan pengamanan di sejumlah titik di lokasi. Bahkan keluar masuk tamu pun diperketat, agar meminimalisir akan adanya kejahatan terorisme untuk masyarakat. Begitupun saya merasa miris dan terganggu mendengar adanya teror channel di beberapa daerah atau di Mabes Polri ini. Karena ini menimbulkan adanya rasa curiga sesama umat beragama lainnya, dan aksi teror yang mengatasnamakan agama membuat citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lainnya. Itu saja, Mas. Ya, dari dua kesimpulan dari Mas Fawas dan Mas Nasda, kita ambil ujungnya. Nah, kita bagaimana menyikapinya dengan kita melakukan upaya ketahanan nasional, bukan hanya untuk kasus terorisme yang kita bahas, tapi bagaimana pendapat teman-teman untuk seluruh kasus yang terorisme yang terjadi di Indonesia. Saya Mas, izin menjawab. Silakan Mas Beni. Baik, penanganan terorisme tidak dapat dilakukan melalui pendekatan represif semata, namun harus menyeluruh meliputi semua aspek pendekatan, antara lain dengan menanamkan nilai-nilai cinta tanah air melalui bela negara. Semua butuh kerjasama semua komponen bangsa untuk memantapkan bela negara sebagai salah satu upaya menangkal paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti terorisme dan komunisme. Mahasiswa adalah ujung tombak dalam upaya membela negara. Oleh sebab itu, pendidikan bela negara di lingkungan kampus harus diperkuat untuk membentengi mahasiswa agar tidak mudah terpengaruh oleh radikalisme yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Beni. Jadi itu tadi teman-teman kita membahas di dalam video podcast ini tentang bagaimana pengertian terorisme dan
latar belakangnya, kenapa mereka melakukan aksi tersebut, dan kita membahas tentang isu terorisme yang ada di Indonesia. Ya, semoga video podcast ini dapat memberikan pandangan atau sedikit menambah wawasan kepada masyarakat mengenai kejahatan terorisme ini. Jadi, terorisme ini adalah kejahatan luar biasa di mana mereka membunuh dan mengganggu kestabilan negara dan mengancam banyak nyawa masyarakat. Ya, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika masih banyak penuturan kata dan penyampaian yang salah dalam video podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.